Saudara sekalian, Shalom. Sangat senang menyapa saudara, dan hari ini kita akan meneruskan renungan singkat bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan hari ini kita sudah sampai di pasal 7 ayat 22-23, dan saya memberi judul Tuhan tidak mungkin dibohongi. Demikian nats firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, yang dibicarakan Tuhan di sini adalah hal yang terjadi besok di akhir zaman. Pada waktu setiap orang akan bertemu menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa pada hari terakhir nanti akan banyak orang yang datang dan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tetapi jawab Tuhan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Saudaraku sekalian, tiga hal yang disebut itu yaitu bernubuat, kemudian mengusir setan, dan melakukan mujizat. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, bernubuat itu konotasinya atau maknanya adalah seperti menyampaikan firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, yang dikatakan Tuhan adalah bisa jadi merupakan hamba Tuhan yang palsu, yang berkarya, yang mengajar dan berkhotbah, tetapi di balik karya itu semata-mata hanyalah demi uang, demi mencari prestise, kebanggaan diri. Apalagi saudaraku, pada zaman sekarang segala sesuatu bisa dipelajari, firman Tuhan, berkhotbah dengan segala macam bisa dipelajari, tidak seperti di zaman dulu. Dan mungkin hamba Tuhan yang kelihatan seperti itu mengajar dengan sangat menarik, tetapi sesungguhnya hidup mereka jahat hatinya, jahat motivasinya. Dan Tuhan katakan kepada hamba Tuhan seperti ini, Tuhan tidak mengenal mereka, diusir oleh Tuhan, enyahlah daripadaku. Kemudian yang kedua, mengusir setan dalam nama Tuhan. Saudaraku, pada zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Tentu saja zaman sekarang kalau kita berbicara mengenai teknologi kedokteran, saudaraku, banyak hal yang bisa dimengerti. Zaman sekarang itu virus yang sangat kecil pun bisa dilihat dengan alat. Saraf kejepit bisa dilihat dengan MRI. Tapi saudaraku, pada zaman Yesus, orang selalu berpikir kalau ada orang sakit, itu terjadi karena orang ini kerasukan atau dibuat celaka oleh roh jahat. Nah, ini sebabnya pada zaman itu, maka kalau orang sakit itu, maka salah satu yang dilakukan adalah harus mengusir roh jahat itu, mengusir setan dari dalam tubuhnya, mengusir pengaruh dan perbuatan setan itu. Karena itu teks ini dikatakan, bukankah aku mengusir setan demi namamu dan melakukan banyak mujizat demi namamu. Orang-orang yang mengusir setan dalam praktek zaman itu, yang dalam bahasa modern disebut eksorsisme, itu adalah orang-orang yang dalam prakteknya itu mengusir setan. Lalu kalau orang itu sembuh karena berbagai sebab, misalnya karena faktor daya tahan tubuh yang bagus, atau karena makan ini dan itu, lalu kemudian sakitnya sembuh, mereka berpikir itu karena mujizat. Itu berarti setannya sudah kabur dan pergi meninggalkan si sakit itu. Jadi memang pada zaman itu orang tidak pernah tahu sakit itu karena apa. Sakit itu karena salah makan, karena racun, atau karena kuman dan sebagainya. Tidak pernah tahu. Dan sekali lagi mereka hanya tahu itu karena perbuatan setan. Karena itu kalau ingin sembuh, setan harus diusir. Itulah sebabnya maka dua kata itu berkaitan. Mengusir setan demi nama Tuhan dan membuat banyak mujizat. Nah, saudara sekalian, tetapi yang menjadi masalah adalah sesungguhnya banyak orang yang sembuh itu, dalam konteks, sekali lagi dalam konteks zaman itu, sembuh itu berarti sebuah mujizat. Dan dalam penilaian modern, sembuh itu bisa macam-macam sebabnya. Bisa jadi karena memang daya tahan tubuh orang itu baik, bisa jadi karena nutrisi yang cukup, bisa jadi karena dalam proses waktu kuman penyakit, bakteri itu bisa lama-lama mati dan orangnya sembuh kembali. Dan karena itu, saudaraku, dalam konteks ini penilaian Tuhan
terhadap apa yang kita bicarakan dengan mengusir setan dan mujizat itu tidaklah semata-mata karena memang betul karena setan dan mujizat. Tapi saudaraku, orang-orang itu melakukan dan berpikir begitu. Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak berhenti pada karya yang kelihatan, atau sekali lagi istilah mereka mujizat yang dialami dalam tanda petik, yang sesungguhnya bukan mujizat. Tetapi Tuhan menilai dari sisi moral etis, motivasi, laku yang jahat, itu tanda bahwa mereka bukan milik Tuhan. Makanya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Saudaraku, kita harus ingat bahwa kepalsuan itu harus dijauhi. Kemunafikan harus dijauhi. Jauhi laku tercela. Karena kita mengerti bahwa laku tercela itu berarti kita bukan murid Tuhan, bukan milik Tuhan. Saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, kita harus hidup dengan segala kejujuran, ketulusan, hidup dengan benar, sikap laku dan perbuatan yang benar sesuai dengan predikat sebagai anak-anak Allah. Supaya besok pada waktu kita bertemu Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Dan tidak diusir seperti orang-orang yang sekali lagi dalam tanda petik bisa bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, tetapi laku mereka tercela. Mungkin kita tidak bisa buat mujizat, tapi mari kita hidup benar, laku yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena saudaraku, motivasi dan laku yang baik itu berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak mungkin dibohongi. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Hari ini kami bisa sekali lagi diingatkan bahwa menjadi Kristen harus diwarnai dengan kesungguhan. Kami percaya kasih Tuhan akan kami supaya kami hidup sungguh-sungguh dan bukan hidup dalam kemunafikan dan kepalsuan. Berkat Tuhan kami mohon kepada kami semua umat Tuhan. Berkat Tuhan kami mohon pada GKNF. Kiranya anugerah Tuhan ada atas gereja kami. Diberkati pelayanan-pelayanan yang ada. Inilah doa kami. Hari ini kiranya Tuhan melindungi memberkati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan memberkati.